Tuhan, hari ini kami serahkan segala khawatir kami, segala perkara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu menolong, membuka pintu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka Kami percaya Tuhan, ada satupun yang dapat menutup. kalau Tuhan yang angkat kami, tidak ada yang bisa rendahkan. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu,
ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Percaya hidupku di tangan-Mu, hidupku di tangan-Mu. Setiap langkahku Kau jaga, keluar masukku Kau jaga. Setiap proses kehidupan ada di tangan-Mu. Kau kan mengangkatku lebih tinggi, Kau kan membuatku lebih tinggi. Asal ku rendahkan hatiku, ku rendahkan diriku di tangan-Mu, di tangan-Mu. Bukan kuatku, namun anugerah-Mu Tuhan. Kau yang mampukanku, Kau yang kuatkanku Tuhan. Kau yang mengangkatku pada waktu-Mu yang indah. Kau buatku bersinar lebih terang, Kau buatku melangkah lebih tegar, Kau buatku berlari lebih cepat. Kau yang mampukanku, Kau yang buka pintu, Kau yang buka pintu untukku. Pintu yang terbuka datang dari-Mu Tuhan. Pintu yang tertutup pun untuk kebaikanku. Ku berserah, ku bersaksi, Kau pasti belaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Amin. Oh, bila Kau yang membuka, ku percaya yang dapat mengatasi
percaya Engkau tahu yang terbaik Tuhan. Apapun yang terjadi di hidupku, aku percaya Engkau gak pernah tinggalkan. Aku gak pernah sendiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Oh, semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tetap percaya penuh padamu. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Walaupun takkan mudah, ku percaya Tuhan. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Oh, semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Oh, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Percaya Tuhan. Terbaik, Kau tahu yang terbaik. Kau tahu Tuhan yang terbaik bagiku. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik.
Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Ku percaya kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Lakukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Tak pernah ku ragu, janjimu, amin. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Katakan kau baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik Tuhan, kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik, kau
di dalam-Mu. Ku perlu Kau. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Kau.
besar cintamu, tak terbatas, tak terduga, tak bisa ku bayangkan betapa besar cintamu. Thank you, Jesus. Betapa besar cintamu. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih Tuhan, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Thank you, Jesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses
Caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, oh, caramu mengubah hatiku, caramu menuntun, tak terbatas di dalam hidupku. Oh, caramu mengangkat, amin Tuhan.
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara
60 Minute Worship kali ini akan membahas tema dalam kesanggupan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu kita buka dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah bunyinya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Seringkali kita berpikir bahwa untuk melakukan sesuatu yang hebat, untuk melakukan sesuatu yang besar, kita harus memiliki segalanya, memiliki uang banyak, memiliki aset yang banyak, memiliki kemampuan yang banyak, dan memiliki hal lainnya lagi supaya kita bisa melakukan perkara yang besar. Tapi sering ketika kita melihat dalam firman Tuhan bahwa Tuhan seringkali memakai seseorang yang kecil dan tidak berarti. Di sini dikatakan kepada Gideon. Gideon ini seorang pengecut tadinya. Dia adalah seorang yang paling kecil di keluarganya, dari keluarga yang paling kecil di antara suku-sukunya. Tetapi waktu ada masalah, yaitu ketika orang-orang Midian menguasai Israel, Tuhan bukan memilih orang yang hebat. Tuhan memilih orang yang sedang mengirik gandum secara sembunyi-sembunyi. Dan waktu itu Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pahlawan, seorang pengecut, seorang yang merasa dirinya tidak berarti, tapi Tuhan mengatakan, hai engkau pahlawan gagah berani. Jadi di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk menjadi seorang yang gagah berani di dalam Tuhan, itu adalah karena kesanggupan yang Tuhan berikan. Bukan karena dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang Tuhan beri, sehingga Tuhan menyanggupkan. Setidaknya ada 3 hal yang kita perlu sadari, bahwa Tuhan itu akan selalu menyanggupkan kita dalam 3 hal dan 3 poin berikut ini. Yang pertama, Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan apapun kondisi atau keadaan kita saat ini. Kita baca di Keluaran 4 ayat 10-12, demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa membuat alasan, jangan saya Tuhan, orang lain saja. Kita sering ketika disodori sebuah pelayanan, disodori sebuah tanggung jawab, jangan saya nggak mampu, saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa kalau misalnya saya pergi keluar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita sering membuat diri kita itu pengecualian-pengecualian. Saya tidak mampu, saya tidak sanggup, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita coba, kita pasti sanggup, dan kita pasti membuat kemajuan. Kita pasti membuat progres. Asalkan kita mau berjalan ketika Tuhan menyatakan bahwa kamu bisa, kamu mampu, kamu pasti bisa. Tuhan, saya ini selagi sakit. Tuhan, saya ini cacat. Saya tidak sempurna. Saya buruk rupa. Ingat, Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan apapun kondisi atau keadaan kita saat ini. Kemudian poin yang kedua, Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan seberapa banyak yang kita miliki. Ulangan 7 ayat 7 mengatakan demikian. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena mereka lebih hebat, bukan karena mereka lebih besar, tetapi apa? Justru yang paling kecil.
Ketika bangsa yang kecil ini bergantung kepada Tuhan, lihatlah apa yang bangsa ini telah lakukan. Dia mengalahkan bangsa Kanaan, dia mengalahkan bangsa Amori, mereka juga mengalahkan raksasa-raksasa ketika mereka bergantung pada Tuhan. Walau sebelumnya kita tahu ceritanya bahwa mereka merasa dirinya seperti belalang di antara penghuni Kanaan yang besar-besar seperti raksasa. Tapi ketika mindset mereka berubah, mereka mampu untuk melakukan perkara yang besar. Karena dengan demikian, Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan seberapa banyak yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, Tuhan akan selalu memampukan kita bagaimanapun kondisi kita saat ini. Filipi 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan selalu memampukan. Hari ini mungkin engkau bangkrut. Hari ini mungkin engkau tidak punya pekerjaan. Hari ini engkau mungkin sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Hari ini engkau juga sudah dikejar-kejar oleh hutang, oleh cicilan. Hari ini juga mungkin banyak keluargamu sakit, bapakmu sakit, ibumu sakit, saudaramu sakit. Dan engkau tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Tapi ingat, Tuhan yang selalu memampukan kita. Walau kondisi berat, walaupun kondisi sulit, setidaknya roh kita harus tetap berdiri. Karena Tuhan yang memampukan kita. Roh Tuhan yang akan memampukan roh kita, sehingga itu akan memberi kekuatan bagi jiwa kita. Dan akhirnya tubuh kita juga akan segar bugar. Bagaimana kalau kita membiarkan masalah hidup kita menekan hidup kita? Sama, mulai dari roh kita dulu, kemudian berpengaruh ke jiwa, suka marah-marah, suka uring-uringan, suka menyalahkan orang lain, suka berkata kasar, akhirnya terpengaruh juga kepada fisik kita, sehingga kita menjadi sakit. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah ketiga hal ini, bahwa yang pertama, Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan apapun kondisi atau keadaan kita saat ini. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan seberapa banyak yang kita miliki saat ini. Dan yang ketiga, Tuhan akan selalu memampukan kita bagaimanapun kondisi kita saat ini. Saya juga akan membacakan praise report bahwa kita mengucap syukur atas jawaban doa dari jemaat yang sudah berdoa dan mendapat jawaban dari Tuhan. Puji Tuhan. Yang pertama, banyak jemaat yang memperoleh pekerjaan baru yang diinginkan. Puji Tuhan. Banyak juga jemaat yang mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, banyak juga jemaat yang memperoleh dana untuk pelunasan hutang. Haleluya, puji Tuhan. Ketika sedang mengalami masalah, Tuhan jawab dan Tuhan mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan yang ketiga, mengalami lawatan Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Haleluya, puji Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, seisi sorga bersorak-sorai. Inilah yang lebih berharga, Bapak, Ibu, Saudara. Dan ini terjadi ketika apa? Ketika kita bergantung pada Tuhan dan Tuhan memberi kita kesanggupan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara saat ini mau memberi diri untuk bergantung pada Tuhan agar Tuhan juga menyanggupkan kita? Saya berikan pilihan itu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yakin Tuhan pasti memampukan kita, pasti memberikan kita kesanggupan. Juga ada prayer request yang masuk. Ada beberapa prayer request. Yang pertama, kesembuhan dari sakit kanker serviks, gagal ginjal, infeksi saluran kemih, dan penurunan fungsi jantung. Yang kedua, berdoa untuk kelancaran dan kecukupan dana untuk melanjutkan kuliah. Yang ketiga, keberhasilan dalam ujian kompetensi apoteker. Dan yang keempat, kesukaan hati untuk mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan yang kelima, juga ada prayer request, berdoa kerinduan untuk memperoleh keturunan ilahi. Baik, kita akan sama-sama berdoa, dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memberikan prayer request pada kami berterima kasih, dan kita akan sama-sama doakan supaya Tuhan memberikan kita jawaban doa, dan Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk menjalani hal-hal sulit yang kita sedang alami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan,
pada saat ini kami sudah memuji menyembah Engkau ya Tuhan, dan kami juga sudah belajar bahwa hanya Engkau Tuhan yang memberikan kami kesanggupan untuk mengatasi masalah kami, untuk menjalani hidup kami ya Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu, karena itu ya Tuhan kami hendak bersandar hanya kepadamu ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk jemaat yang saat ini membutuhkan kesembuhan ya Tuhan dari sakit kanker serviks, gagal ginjal, infeksi saluran kemih, dan juga penurunan fungsi jantung. Tuhan, kami berdoa supaya kesembuhan yang dari Engkau datang dan hadir ya Bapa, kiranya Kau sembuhkan mereka yang pada saat ini sedang sakit dan mengalami penurunan organ internal. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau yang akan memberikan kesembuhan pada mereka dan kebugaran untuk mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini membutuhkan kelancaran dana, juga kecukupan dana untuk melanjutkan kuliah, kecukupan dana juga untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, dan lain-lainnya. Tuhan, kami berdoa supaya mereka dicukupkan oleh karena Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa meminta untuk berhasil dalam ujian kompetensi apoteker Engkau yang luluskan ya Tuhan, Kau buat mereka berhasil. Juga mereka yang saat ini berdoa untuk kesungguhan hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga kerinduan untuk memperoleh keturunan. Engkau yang akan berikan ya Tuhan jawaban doamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dan saat ini kami siap untuk menerima berkat daripadamu. Mari angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan akan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Diberkatilah seluruh keluargamu, seluruh usahamu, seluruh pekerjaanmu. Dan biarlah kasih setia dan karunia Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship pada saat ini, dan sampai ketemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.